Perkenalkan, nama saya Filsana Dwi Syarani, nomor urut absen 18, NIM 22013043, kelas 1B Teknik Konstruksi Jalan Jembatan. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Energi. Bahan belajar mandiri ini merupakan BBM keempat dari mata kuliah Konsep Dasar Fisika yang membahas konsep tentang usaha energi. Banyak hal yang berkaitan terjadi dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi terkadang terjadi salah pengertian dalam memahami istilah usaha. Ada perbedaan pengertian atau definisi yang dimaksud di dalam usaha keseharian dengan pengertian usaha dalam konsep fisika. Misalnya, terdapat pernyataan sebagai berikut. Walaupun hasilnya tidak memuaskan, tetapi dia telah berusaha mengerjakan soal ujian dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa sehari-hari, konteks kalimat tersebut tentunya tidak salah, akan tetapi dalam fisika pemahamannya menjadi berbeda. Pendahuluan, konsep usaha pada hakikatnya berkaitan erat dengan konsep energi. Energi merupakan penyebab dari adanya usaha, akan tetapi usaha juga bisa menyebabkan perubahan energi. Ada beberapa bentuk energi yang bisa kita kenal, akan tetapi bentuk energi yang terkait di dalam konsep usaha yang dibicarakan di sini adalah bentuk energi yang terkait dengan gerak benda, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Apa yang dimaksud dengan energi? Secara sederhana, energi merupakan kemampuan melakukan usaha. Definisi yang sederhana ini sebenarnya kurang tepat atau kurang valid untuk beberapa jenis energi. Misalnya energi panas atau energi cahaya tidak dapat melakukan kerja. Definisi tersebut hanya bersifat umum. Secara umum, tanpa energi kita tidak bisa melakukan kerja. Sebagai contoh, jika kita mendorong sepeda motor yang mogok, usaha alias kerja yang kita lakukan menggerakkan sepeda motor tersebut. Pada saat yang sama, energi kimia dalam tubuh kita menjadi berkurang, karena sebagian energi kimia dalam tubuh berubah menjadi energi kinetik sepeda motor. Usaha dilakukan ketika energi dipindahkan dari satu benda ke benda lain. Contoh ini juga menjelaskan satu konsep yang penting dalam sains, yakni kekekalan energi. Jumlah total energi pada sistem lingkungan bersifat kekal alias tetap. Energi tidak pernah hilang, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Pada kegiatan belajar berikut, akan kita lanjutkan pembahasan dengan membahas lebih jauh konsep energi yang dimaksud dengan benda mampu melakukan suatu usaha. Energi dan perubahan bentuk. Energi merupakan konsep yang sangat abstrak. Energi tidak memiliki massa, tidak dapat diamati, dan tidak dapat diukur secara langsung. Akan tetapi, kita dapat merasakan perubahannya. Kita dapat beraktivitas sehari-hari karena tubuh kita memiliki energi. Sumber energi utama di alam ini adalah matahari. Seperti kita bisa lihat pada gambar tersebut, energi dapat menyebabkan perubahan benda atau lingkungan. Perubahan energi yang dimaksud dapat terjadi dengan berbagai cara. Matahari sebagai sumber energi utama memberikan banyak manfaat dalam berbagai perubahan energi. Matahari menghasilkan energi radiasi yang dapat diubah menjadi energi lainnya, yang tentu saja sangat berguna bagi kehidupan. Reaksi nuklir yang terjadi di matahari menghasilkan energi termal atau kalor. Oleh karena itu, suhu matahari tetap tinggi meskipun radiasi dipancarkan terus-menerus keluar angkasa. Sebagai penyebab berubahnya benda-benda, energi mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya, pada api unggun, terjadi perubahan energi kimia yang di dalam kayu menjadi energi cahaya dan energi panas. Satu, energi kinetik. Setiap benda yang bergerak memiliki energi. Sejumlahnya kendaraan yang bergerak dengan laju tertentu di jalan raya juga memiliki energi kinetik. Benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha karena dapat dikatakan memiliki energi. Energi pada benda yang bergerak disebut energi kinetik. Kata kinetik berasal dari bahasa Yunani, kinetikos, yang artinya gerak. Ketika benda bergerak dan memiliki kecepatan, dengan demikianlah kita dapat simpulkan bahwa energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena geraknya atau kecepatannya. Seperti kita lihat pada gambar di atas, agar benda dipercepat beraturan sampai bergerak dengan laju, maka pada benda tersebut harus diberikan gaya total yang konstan dan searah dengan arah gerak sejauh s.
A. Energi potensial. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau ketinggiannya terhadap suatu benda dalam bidang acuan tertentu semakin tinggi. Benda di atas permukaan tanah, makin besar energi potensial yang dimiliki benda tersebut. B. Energi potensial pegas. Selain energi potensial gravitasi, terdapat juga energi potensial pegas. Energi potensial pegas berhubungan dengan benda-benda yang elastis, misalnya pegas. Mari kita bayangkan sebuah pegas yang ditekan dengan tangan. Apabila kita melepaskan tekanan pegas tersebut, maka pegas akan melakukan usaha pada tangan kita. Efek yang dirasakan adalah tangan kita terasa seperti didorong. Apabila kita menempelkan sebuah benda pada ujung pegas, kemudian pegas tersebut kita tekan, maka dilepaskan dengan ujung pegas.